Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Sadikin MAG selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Ruas Fatani MAG selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan yang terhormat Bapak Ibu Penguji yang hari ini akan menguji saya dalam sidang ini. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dalam sidang munakasyah hari ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil daripada penelitian saya atau tugas akhir skripsi yang berjudul pesan dakwah melalui media sosial TikTok, studi analisis isi pesan dakwah pada video konten akun riset Amplify. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pembahasan pendahuluan ada latar belakang penelitian. Yang pertama ada Islam merupakan agama berdakwah, yang mana Islam adalah salah satu agama yang di dalamnya berkaitan dengan aktivitas atau berkaitan dengan kegiatan untuk mengajak seseorang dalam menjalankan suatu kebaikan, menjalankan segala sesuatu kemakrufan yang tujuannya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Kemudian di zaman yang serba modern ini, dakwah dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, melalui apapun. Salah satunya yaitu dengan teknologi. Teknologi yang hari ini perkembangannya begitu pesat. Memudahkan para dai atau orang-orang yang ingin berdakwah secara modern, yaitu melalui perkembangan teknologi atau perkembangan media-media massa, media sosial yang hari ini marak digunakan oleh banyak orang. Berbicara tentang media sosial, hari ini ada aplikasi yang marak digunakan, yang viral, yang banyak sekali orang menggunakannya dari orang-orang umur masih sekolah gitu ya, umur SD, mungkin SMP, SMA, bahkan sampai orang yang sudah lanjut usia pun ada yang menggunakan aplikasi ini, yaitu namanya aplikasi TikTok ini hadir sejak tahun 2016 lalu, dikembangkan oleh Beijing Dance Technology yang diciptakan oleh Zhang Yiming, merupakan salah satu lulusan Universitas Nankai, jurusan Software Engineering. Aplikasi TikTok ini banyak sekali digunakan orang, banyak sekali digunakan manusia, khususnya di Indonesia ya. Awal mula manusia, orang-orang yang menggunakan aplikasi ini sampai seviral ini awal mulanya pada saat awal pandemi COVID-19. Mungkin dikarenakan orang-orang merasa jenuh dan jengah karena harus karantina, maka mereka mengekspresikan dirinya melalui aplikasi TikTok. Dalam aplikasi TikTok ini banyak sekali konten kreator yang mereka memang mengonten berbagai macam aktivitas yang menurut mereka bermanfaat. Salah satunya
ada menyebarkan tentang pengetahuan, kemudian cooking atau memasak, kemudian ada juga yang merias atau make up yang biasa kita sebut oleh perempuan-perempuan, dan juga ada beberapa sekian banyak orang yang memanfaatkan aplikasi TikTok ini untuk berdakwah. Nah, pada berkaitan dengan seseorang yang berdakwah melalui aplikasi TikTok ini, saya menemukan salah satu konten kreator di aplikasi TikTok yang ia memanfaatkan aplikasi TikTok ini untuk menyebarkan syiar Islam, menyebarkan syiar Islam, menyampaikan segala pesan dakwah lewat aplikasi TikTok, yaitu akun TikTok Raja. Di dalamnya Raja atau pemilik akun tersebut beliau mengemas juga membuat video konten TikTok tersebut sekreatif dan semenarik mungkin dengan menggunakan bahasa dan cara penyampaian yang ringan sehingga para penontonnya itu mudah memahami pesan yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian fokus penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pesan dakwah tentang akidah yang terkandung dalam video konten TikTok akun milik Anggota Radio. Kemudian yang kedua, bagaimana pesan dakwah tentang syariah yang terkandung dalam video konten TikTok Anggota Radio. Kemudian yang ketiga, ada bagaimana pesan dakwah akhlak pada video konten TikTok Anggota Radio. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pesan dakwah akidah yang terkandung dalam video konten TikTok akun milik Anggota Radio, kemudian mendapatkan informasi tentang bagaimana pesan dakwah syariah dan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pesan dakwah akhlak yang terkandung dalam video konten TikTok Anggota Radio. Kemudian landasan pemikiran yaitu pertama ada teori dakwah. Saya menggunakan teori dakwah Sukayo yang menjelaskan bahwa dakwah itu merupakan aktivitas menyampaikan pesan Islam yang bersumber daripada Al-Quran juga hadis Nabi untuk mendorong seseorang untuk dapat melakukan kemudian teori komunikasinya yaitu menurut Hakim pesan itu merupakan serangkaian simbol dan isyarat yang dibuat oleh seseorang untuk tujuan tertentu dengan harapan agar pesan isyarat atau simbol tertentu itu menghasilkan sesuatu yang kita ingin. Kemudian ada langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian saya pertama ada lokasi penelitian karena saya meneliti sebuah akun TikTok. Maka lokasi penelitian saya yaitu akun TikTok Anggota Radio. Kemudian ada paradigma dan pendekatan. Saya menggunakan pendekatan deskriptif menurut Madewinata. Pendekatan deskriptif yaitu menganalisis dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Kemudian metode penelitiannya saya menggunakan analisis sisi. Analisis sisi menurut Weber yaitu metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid atau biasa kita sebut prediktif. Analisis sisi itu biasanya di metodenya dengan menggunakan kognitif dan adanya perbandingan antara pada satu dan kedua. Kemudian jenis data dan sumber data. Jenis datanya saya menggunakan data kualitatif deskriptif, jenis data yang digunakan pada objek penelitian sesuai dengan pada fokus penelitian saya. Kemudian ada data tentang pesan dakwah yang mengandung akidah, syariah, dan juga sumber datanya yang pertama ada sumber data primer, pesan dakwah tentang akidah, syariah, dan akhlak yang terkandung dalam video konten radio. Yang kedua yaitu sumber data sekunder atau literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain.
Kemudian masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka pertama kita membahas tentang dakwah. Pengertian dakwah sendiri sudah jelas bahwa dakwah itu mengajak seseorang melakukan suatu kebaikan tanpa keterpaksaan dan kepastian gitu ya, untuk melakukan suatu kebaikan demi mencapai ridho Allah dan mencapai keselamatan dunia. Kemudian ada unsur dakwah. Unsur dakwah dibagi menjadi 6, yaitu objek dakwah, subjek dakwah, subjek dakwah, materi dakwah atau pesan, metode dakwah, cara penyampaian, tujuan dakwah, dan media dakwah atau alat pengantar. Kemudian ada metode dakwah. Metode dakwah di sini ada 3. Metode dakwah al-hikmah, al-mau'izah hasanah, dan al-mujadalah. Metode dakwah al-hikmah menurut Syekh Imam Nawawi al-Bantani, dakwah al-hikmah itu merupakan suatu metode yang sifatnya persuasif, yang mengacu pada human oriented, sehingga konsekuensi logisnya itu adalah pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat demokratis, agar fungsi dakwah itu bersifat informatif dapat diterima dengan baik. Kemudian ada metode dakwah al-mau'izah hasanah. Metode dakwah al-mau'izah hasanah itu menurut Ali Mustafa Yaakob mengatakan bahwa metode ini yaitu ucapan yang isinya nasihat baik dan juga bermanfaat bagi manusia yang mendengarkannya, atau beberapa argumen yang menyenangkan sehingga pihak audiensi bisa mengakui dan menerima pesan yang disampaikan atau nasihat itu. Kemudian ada metode dakwah mujadalah, yaitu merupakan suatu metode penyampaian pada dakwah dengan cara berdiskusi atau berdebat dengan cara yang baik ya tentunya. Mujadalah merupakan cara terakhir yang digunakan untuk berdakwah dengan orang-orang yang memiliki intelektualitas yang cukup tinggi dan cara berpikir yang maju dengan sopan, santun, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian ada tujuan dakwah, yaitu menumbuhkan dan mengaktualisasikan sifat dasar manusia selaku makhluk yang mencintai ketetapan dan keinginan yang menjadikan kebenaran sebagai dasar, cara, dan tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu pesan dakwah. Pesan dakwah pengertiannya yaitu rumusan ajaran yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, memiliki peran dan fungsi sebagai pedoman manusia dalam menghadapi dunia nyata, sebagai rujukan dalam memahami lingkungan hidupnya, sebagai pengantar mengambil keputusan. Itu pengertian daripada pesan. Kemudian ada kategorisasi pesan dakwah menurut Wahid Saputra. Kategorisasinya itu terbagi menjadi 3, yaitu akidah, akhlak, dan juga akidah, syariah, dan juga untuk pengertiannya sendiri, akidah itu dalam Islam membahas tentang keimanan dan kepercayaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ajaran-ajarannya ya. Atau menurut Wahid Saputra, indikatornya yaitu adalah rukun iman yang kita sebut dengan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan juga kepada. Kemudian selanjutnya ada syariah. Syariah itu merupakan serangkaian ajaran tentang segala aktivitas yang dijalankan umat Islam dalam segala aspek kehidupannya, dan pembagian antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau hukum antara halal, haram, mubah, dan lain sebagainya. Dan juga dalam kategori syariah ini membahas 2 aspek, tentang yang pertama tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, atau kita sebut ibadah, dan yang kedua itu ada hubungan tentang hubungan antara manusia dan manusia, atau yang biasa kita sebut dengan manusia. Kemudian kategori pesan dakwah yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak merupakan tata cara berperilaku umat muslim yang pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang mengekspresikan kondisi jiwa. Akhlak juga terbagi menjadi 2. Ada yang dinamakannya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, akhlak baik, dan juga ada akhlak majmumah atau akhlak tercela
akhlak yang gitu. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis pesan dakwah. Jenis pesan dakwah itu banyak ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada ayat Al-Quran sudah jelas sebagai pedoman seorang muslim. Kemudian ada sunnah Nabi atau yang biasa kita sebut dengan hadis Nabi. Kemudian ada pendapat para nabi lain, selain Nabi Muhammad. Kemudian pendapat para ulama, hasil penelitian ilmiah, digital dan peristiwa, karya sastra dan kemudian selanjutnya ada media sosial. Media sosial pengertiannya sendiri pun yaitu merupakan suatu riwayat yang membuat perubahan yang baik dalam suatu komunikasi manusia. Media sosial merupakan salah satu pembaharuan manusia dalam berkomunikasi ya. Jadi tanpa adanya tatap muka, tapi mereka dapat berkomunikasi dengan baik melalui media sosial. Merupakan suatu riwayat yang membuat perubahan yang cukup baik. Kemudian ada jenis-jenisnya. Pertama ada proyek kolaborasi, blog, yang kedua blog, yang ketiga konten, yang keempat situs jejaring sosial, yang kelima virtual social world, dan yang terakhir yaitu virtual game. Itu jenis-jenisnya. Kemudian ada ciri-ciri daripada media sosial, yaitu pesan yang disampaikannya itu diberikan tidak hanya pada satu orang saja, yang artinya segala pesan yang disampaikannya pasti diberikan ke banyak orang, gitu, tidak hanya satu orang saja. Kemudian pesan yang disampaikannya itu bersifat bebas. Terus yang ketiga cenderung lebih cepat. Biasanya kalau pesan yang disampaikan melalui media sosial itu sampainya cepat gitu ya. Karena internet juga mudah dijangkau gitu ya oleh banyak halayak, jadi cenderung lebih cepat gitu sampai. Kemudian ada yang terakhir waktu interaksi yang menentukannya itu adalah penerima pesan. Jadi pesan yang kita dapatkannya itu waktu cepat atau lambatnya itu kita yang menentukan. Apabila misalnya kita gesit gitu ya, update langsung ketika ada pesan yang atau ada informasi yang baru saja disebarkan, kalau misalnya kita gesit langsung mencari tahu tentang informasi tersebut, itu kita yang menentukan tentang waktu untuk mendapatkan pesan atau informasi. Kemudian yang terakhir ada peran dan manfaat. Yang pertama ada sarana perencanaan, sarana belajar, sarana dokumentasi, dan juga sarana kontrol. Selanjutnya ada TikTok. Pengertian TikTok yaitu TikTok adalah aplikasi untuk mengunggah, mengedit, merekam suatu video pendek. TikTok juga merupakan aplikasi yang memiliki beberapa pilihan musik dan filter yang meningkatkan suatu kreativitas seseorang. Walaupun TikTok ini tidak berdurasi lebih panjang gitu ya, paling lama hanya 3 menit, tetapi video TikTok ini dapat dikemas dengan baik dan penuh inovasi yang mengandung banyak hal yang menarik, sampai penontonnya pun tidak merasa jenuh dengan video konten yang dikemas. Kemudian ada sejarah TikTok. Yaitu awal mulanya hadir aplikasi ini tuh pada tanggal 2016, dikembangkan oleh Beijing Based Technology dari Tiongkok dan diciptakan oleh Zhang Yiming, salah satu lulusan daripada Universitas Nankai jurusan Software Engineering. Pada tahun 2016 lalu, aplikasi TikTok ini tidak terlalu terkenal ya. Mulai viral atau mulai banyak digunakannya itu pada tahun 2020 pada saat awal pandemi COVID-19. Mungkin dikarenakan manusia merasa jenuh, maka mereka memilih TikTok sebagai suatu hiburan yang baru untuk mereka. Kemudian
awal mula sejarah TikTok ini juga tadinya di Indonesia itu sempat menjadi sebuah pertentangan atau perbincangan antara yang pro dan kontra, bahwa ada segelintir orang yang mengatakan bahwa TikTok ini tidak bermanfaat karena hanya karena mindsetnya hanya menganggap bahwa TikTok ini aplikasi yang cuma joget-joget gitu. Tapi banyak juga orang yang menganggap bahwa TikTok ini bermanfaat karena cukup banyak orang yang menggunakannya, menggunakan aplikasi TikTok ini, maka dirasa efektif untuk para konten kreator menyebarkan suatu video konten yang mereka ciptakan agar bisa disampaikan ke banyak orang. Jadi pertentangan ini pun semakin hari, semakin kesini semakin redup gitu ya. Soalnya memang tidak 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 bermanfaat gitu aplikasi TikTok ini tuh, karena pengalaman saya juga sebagai pengguna TikTok, saya selalu lihat di berandanya itu memang sangat banyak sekali konten kreator yang tidak hanya joget-joget gitu di TikToknya tuh, kontennya tuh ya cukup bermanfaat dari mulai mereka memasak terus merias atau make up, terus menyebarkan tentang ilmu pengetahuan tentang sejarah Indonesia, tentang sejarah Nabi, bahkan yang berdakwah juga tidak hanya satu atau dua orang gitu yang mereka memilih untuk menyebarkan video konten tentang syiar Islam. Kemudian ada fitur-fitur TikTok. Yang pertama ada musiknya, ya sudah pasti di aplikasi TikTok itu ada yang namanya musik, jadi video konten yang disebarkan itu bisa menggunakan musik. Kemudian voice changer function atau merubah suara. Kemudian ada stiker dan efek, filter, timer, dan digital. Selanjutnya ada video konten. Video konten itu merupakan rekaman pesan gitu ya dari konten itu adalah isi, atau menurut KPBI konten itu informasi yang tersedia melalui produk media dan lain. Kemudian pembaharuan kemudian yang selanjutnya ada dakwah di media baru gitu ya melalui video konten. Media baru memiliki karakteristik network, interface, information, simulation, execute, dan interactivity. Harus dapat dipahami dengan jelas dan benar agar aktivitas dakwah yang dilaksanakan pada media baru ini lebih tepat dan baik. Jadi tidak hanya dilakukan begitu saja, tapi harus juga dipahami dan mengerti, dikaji sedalam mungkin bahwa media baru ini juga begitu bermanfaat, begitu sangat berguna gitu ya untuk menyebarkan suatu pesan yang dirasa efektif, dirasa bermanfaat, dan dirasa berguna bagi banyak hal. Kemudian ada dakwah melalui video konten, yaitu video konten adalah salah satu juga kegiatan para konten kreator yang dapat mengekspresikan dirinya, kemudian dikonsumsi halayak sebagai suatu sumber informasi dan pembelajaran. Juga dakwah dapat dilakukan melalui video konten ini sebagai tempat dijadikan untuk mencari sebuah pengetahuan. Jadi video konten itu tidak hanya sekadar video konten, tetapi juga video konten dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan, salah satu tempat untuk kita mencari informasi yang bermanfaat. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama ada tentang akun TikTok.
Yang pertama ada awal mula TikTok banyak digunakan halayak sudah saya jelaskan tadi ya, pada tahun 2020 dikarenakan ada awal adanya itu awal sebelum digunakannya ada pandemi COVID-19. Kemudian dalam aplikasi TikTok ini ada istilah kata FYP. Kita memasuki pembahasan tentang akun TikTok account lagi. Istilah kata FYP atau for your page. Dalam aplikasi TikTok ini, istilah kata FYP atau for your page ini itu artinya viralnya atau sudah seringnya video konten yang disebarkannya itu diputar beratus-ratus bahkan berjuta-juta kali oleh para penonton. Nah, salah satunya yaitu adalah akun TikTok @ambitsaraja ini. Akun TikTok @ambitsaraja ini sudah sering kali masuk hashtag FYP atau for your page dalam beranda banyak pengguna itu akun TikTok video konten akun TikTok ambitsaraja ini sudah banyak sekali melewati beranda orang lain gitu, sehingga video kontennya itu sudah diputar beratus-ratus kali bahkan berjuta. Nah, kemudian ada akun TikTok @ambitsaraja ini aktif sejak tahun 2020. Awal mulanya itu akun TikTok ambitsaraja ini awal mulanya dikarenakan Raja, sang pemilik akun TikTok itu melakukan suatu eksperimen untuk perusahaannya dan beliau berpendapat bahwa eksperimen tersebut sebelum ke perusahaannya itu harus dilakukan secara pribadi untuk eksperimen lalu Raji sendiri pun memutuskan untuk membuat akun TikTok secara pribadi yaitu ambitsaraja. Itu awal mulanya dikarenakan dia ingin eksperimen untuk perusahaan. Kemudian akun TikTok @ambitsaraja ini mengemas konten yang menarik ya, membuat video-video yang bermanfaat dengan pesan menyampaikan syiar Islam, menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan Islam yang pastinya juga sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian ini ada biografi Ambitsa Muhammad, Ambitsaraja atau pemilik akun TikTok ini. Nama lengkap beliau yaitu Ambitsa Muhammad atau akrab dipanggilnya itu Raji. Pemilik akun Ambitsaraja lahirnya di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1995 dan ia merupakan lulusan Universitas Indonesia jurusan Ekonomi. Raji sempat bercerita bahwa suatu motivasi atau suatu ketertarikan beliau untuk dapat mengonten di TikTok karena beliau merasa bahwa video TikTok ini ternyata secara tidak langsung dalam durasi waktu 1-3 menit itu dapat merubah seseorang lebih baik kalau misalnya kita menyampaikan pesannya itu. Maka Raja atau pemilik akun TikTok Ambitsaraja ini pun merasa senang dengan konten-konten yang dia sebarkan atau ia unggah melalui akun TikTok ini. Masuk ke pembahasan masuk ke kategorisasi pesan dakwah yang terkandung dalam video konten Ambitsaraja. Ini yang pertama ada tentang akidah. Tentang akidah itu ada 6 pesan. Kemudian yang syariahnya ada 4 pesan dan yang akhlaknya ada 6 pesan. Maka total daripada pesan dakwah yang disebarkan melalui akun TikTok @ambitsaraja ini totalnya ada 16 pesan dakwah pada video konten TikTok @ambitsaraja. Langsung masuk ke penelitian. Yang pertama tentang kategori akidah. Kategori akidah itu ada 6 pesan ya keseluruhannya, yaitu menjelaskan tentang iman kepada Allah itu 3 pesan, kemudian iman kepada malaikat 1 pesan, iman kepada
dan iman kepada hari akhir itu tidak ditemukan. Untuk video-videonya mungkin di akhir bisa saya sampaikan, bisa saya perlihatkan apabila Ibu Bapak ingin melihat bagaimana contoh daripada pesan daripada akun video konten akun utama saya ini. Kemudian yang kedua ada kategori syariah. Kategori syariah dalam akun TikTok ini ada 4 pesan, yaitu semuanya membahas tentang ibadah. Sedangkan juga ditemukan pesan yang mencakup tentang kemudian yang terakhir ada kategori akhlak. Kategori akhlak itu jumlahnya ada 6 pesan, di antaranya tentang akhlak mudah atau akhlak terpuji itu 1 pesan, dan tentang akhlak majmuna atau akhlak tercela itu 5 pesan. Itu untuk hasil penelitian. Mungkin nanti bisa diterangkan kembali untuk contoh atau videonya bisa saya sampaikan. Sekian mungkin hasil daripada pembahasan dan penelitian saya. Kemudian di sini saya akan melakukan sebuah kesimpulan dari penelitian saya dari penelitian saya, yaitu video konten TikTok Amir Saraji ini ada beberapa pesan yang mengandung dakwah, di antaranya tentang akidah 6 pesan, kemudian tentang pesan, kemudian akhlak juga 6 pesan. Pesan yang paling dominannya itu pesan dakwah tentang akidah dan juga akhlak. Dari setiap video konten yang Raja unggah, yang Raja sebarkan melalui akun TikToknya itu, Raja selalu mengemasnya semenarik dan sekreatif mungkin dengan menggunakan bahasa dan tata cara penyampaian yang ringan, yang sopan, santun, mudah dipahami sehingga penonton atau penerima pesannya pun tidak merasa dirinya sedang digurui, tapi ya seperti merasa ada yang menasehati saja dengan baik gitu. Dan itu sampai pesannya itu sampai ke setiap penonton gitu, karena mudah dipahami juga. Kemudian video kontennya juga sudah sering sekali diputar, paling sedikit video kontennya itu sudah diputar sebanyak 200.000 kali, sampai ada yang 6 juta kali, 3 juta kali, tapi seringnya masuk kategori FYP ya, atau phone. Kemudian ada saran. Yang pertama, saran kepada pihak dosen ruang lingkup jurusan KPI untuk lebih mengembangkan materi tentang media berdakwah, karena ternyata TikTok yang banyak orang menganggapnya tabu, banyak orang yang menganggapnya tidak bermanfaat, tetapi juga aplikasi TikTok ini dapat digunakan menjadi salah satu media berdakwah. Sehingga media sosial itu baik buruknya juga termasuk kita ya, menggunakannya seperti apa. Tapi ya setelah melakukan penelitian ini, saya sadar bahwa aplikasi TikTok ini juga dapat dimanfaatkan oleh banyak dai-dai, pendakwah atau seseorang yang merasa ingin menyebarkan ilmu yang didapatkan melalui. Kemudian ada yang kedua, kepada konten kreator TikTok, saya bisa untuk lebih giat lagi menyebarkan konten videonya tentang ajaran agama Islam yang bermanfaat, supaya umat-umat muslim juga sering dapat informasi yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kepada seluruh penonton video konten untuk senantiasa mengkaji, memahami, menggali segala pengetahuan tentang pesan dakwah yang disampaikan oleh Raja, supaya tidak ada miskomunikasi atau tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat ada kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih teliti dalam mengkaji penelitian mengenai analisis pesan dakwah ini di media sosial. Baik, cukup sekian
pemaparan penjelasan tentang hasil penelitian saya tentang pesan dakwah melalui media sosial TikTok, studi analitik isi pesan dakwah pada video konten atau menit. Semoga hasil penelitian saya dapat bermanfaat. Saya sadar bahwa segala penelitian saya atau skripsi saya ini belum 100% baik, tetapi untuk segala saran yang akan diberikan para penguji atau dosen pembimbing dan oleh semua halayak, insya Allah akan saya terima dengan sebaik mungkin dan akan saya jadikan sebagai masukan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.